Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Kamboja, di Hong Kong, Rusia, dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Bongkak bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Puji Tuhan. Saudaraku, lewat Alkitab kita bisa belajar tentang kekuasaan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan dan di luar kontrol Tuhan, saudara. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kita tidak perlu takut akan apapun juga, seperti yang Tuhan Yesus katakan, saudara. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita, saudara, dan yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. Jangan pernah berpikir bahwa segala perkara terjadi di luar kendalinya, saudara. Untuk menghindari kegelisahan menyerang kita harus ingat beberapa kebenaran tentang kedaulatan Tuhan atas kita. Yang pertama adalah Tuhan ada di mana saja. Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tidak ada satu tempat meskipun kita merasa sendiri sekalipun yang tidak bisa Tuhan jangkau, saudara. Yang kedua adalah Tuhan tahu segalanya. Dikatakan, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Jadi Dia tahu seberapa buruknya keadaan kita, seberapa tidak enaknya perasaan kita. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli akan situasi yang kita hadapi, saudara. Mengapa kita harus gelisah? Kita tidak mengetahui tentang hari esok dan masa depan kita, tetapi Tuhan yang memegang masa depan itu. Tuhan tahu apapun yang akan terjadi. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan itu Maha Kuasa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Memang bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara, masihkah kita meragukan kuasa Tuhan? Saudara, masa-masa sulit dalam hidup kekristenan adalah ketika kita mengalami proses pembentukan Tuhan. Tidak jarang kita jumpai iman seseorang goncang. Ada yang tidak tahan uji dan akhirnya berpaling dari Tuhan. Setiap orang percaya pasti melalui proses ini. Sebab Tuhan bukan hanya menghendaki kita selamat, tetapi juga menjadi sempurna, berharga, dan mulia. Di dalam perjalanan kehidupan ini ada banyak perkara yang kita alami, bahkan kadangkala kita harus berada di lembah-lembah pencobaan yang membuat kita menjerit, berseru memohon pertolongan Tuhan. Tetapi kita harus mengetahui semuanya terjadi karena Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan kita. Alkitab mencatat, ranting yang tidak berbuah dipotongnya, sementara yang berbuah dibersihkannya. Jadi Allah memproses karena Dia menghendaki hidup kita sempurna, saudara. Seperti bejana yang terus diproses tukang periuk, sehingga akhirnya menjadi sebuah bejana yang baik. Kita juga akan terus diproses Tuhan sampai akhirnya menjadi baik, saudara. Bejana menjadi susah dibentuk karena sudah terlalu keras, sehingga harus dibasahi terlebih dahulu, atau karena di dalam tanah ada batu, sehingga batu itu harus dibuang. Saudaraku, kekristenan tidak hanya bicara tentang surga, tetapi di dunia ini pun kita harus dapat menghasilkan buah yang dapat dinikmati orang lain.
sehingga bisa membawa banyak orang berjalan menuju surga. Namun bagaimana kita bisa mencapai semua itu sangat tergantung kita dan reaksi kita terhadap proses tersebut. Hal ini dapat menghambat rencana Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus sadar akan proses Tuhan dan dengan kerendahan hati mau menerima proses tersebut. Saudaraku, ketidaksabaran merupakan hambatan yang serius di dalam proses pembentukan. Tidak sedikit yang gagal karena tidak sabar. Sebagian orang percaya memang di satu sisi memiliki keyakinan tentang kepastian kerajaan surga, namun di sisi lain tidak bersedia diproses Allah. Ketika jatuh dalam dosa, menganggap hal itu sebagai hal wajar karena masih hidup di dalam dunia. Allah kita ingin selamat, tapi Dia juga ingin kita sempurna. Karena itu, kita harus berjalan bersama Tuhan, merelakan diri untuk terus dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya. Sebab itu memang yang terbaik bagi kita. Saudara, mari kita hidup di dalam penyerahan diri total kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, Tuhan izinkan untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa percaya bahwa segala hal yang terjadi atas izin Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan membentuk menjadi bejana yang berharga di mata Tuhan. Ajar kami tekun dan sabar menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Berdoa untuk program vaksinasi nasional. Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami. Dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.